Kalian tahu, dalam hubungan antar manusia, hal yang paling penting sebenarnya adalah menjaga lisan. Mungkin kalian berpikir, kok menjaga lisan? Benar, bukan tentang apa yang harus diucapkan, tapi tentang apa yang sebaiknya tidak diucapkan. Banyak sekali orang yang tidak memahami hal ini. Misalnya, begitu kalian menceritakan kenaikan jabatan suami kepada tetangga, tiba-tiba sikap mereka menjadi dingin, atau keluhan kecil yang kalian ucapkan sembarangan, tiba-tiba menyebar luas dengan cepat. Pernahkah kalian mengalaminya? Hari ini, saya akan berbagi cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri tentang hal-hal yang mutlak tidak boleh diungkapkan kepada orang lain agar kalian terhindar dari masalah yang tidak perlu. Pertama adalah masalah uang. Tolong berhati-hatilah soal ini. Dulu, saya pernah mendengar cerita dari seorang kenalan yang bekerja sebagai penata cahaya. Dia baru saja menerima uang pensiun dan merasa sangat bangga. Sampai-sampai dia mentraktir teman-temannya dan tanpa sadar menyebutkan nominal uang yang dia miliki sambil berkata masa tuanya sudah terjamin. Akibatnya, gadis-gadis muda yang tadinya hormat padanya mulai menjauh karena merasa dia orang kaya yang berbeda level, atau sebaliknya, muncul orang-orang yang ingin meminjam uang. Akhirnya, hubungan baik dengan rekan kerja yang sudah terjalin puluhan tahun pun rusak begitu saja. Kalau orang tahu uangmu banyak, mereka akan iri. Kalau tahu uangmu sedikit, mereka akan meremehkan. Bagaimanapun juga, hasilnya tidak baik. Karena itu, jika bicara soal uang, saya tidak pernah menyebutkan angka pasti. Kalau ditanya berapa tabungan saya hanya menjawab samar ya, cukup untuk hidup sehari-hari. Kalau mereka terus mendesak, saya akan mengalihkan pembicaraan, misalnya dengan berkata, aduh, harga barang-barang sekarang makin mahal ya, pusing deh. Ada uang atau tidak? Itu bukan urusan orang lain. Sekali mereka tahu, hubungan kalian akan berubah saat itu juga dan tidak akan bisa kembali seperti semula. Jadi, simpanlah rahasia keuanganmu rapat-rapat. Itu yang terbaik. Kedua, kata-kata yang keluar saat marah. Ini yang paling harus dijaga. Dulu, saya pernah mengalami kejadian dengan seorang manajer muda. Ada sedikit kesalahpahaman dan dia tiba-tiba emosi lalu berkata kasar pada saya. Dia bilang, Anda ini sangat sudah diatur. Semua orang malas mendekati Anda. Kata-kata itu sangat menyakitkan hati saya, sampai saya tidak bisa tidur. Namun, keesokan harinya dia meminta maaf setelah tenang. Dia sadar bahwa dia bicara begitu karena terlalu emosi. Kata-kata saat marah itu bukan isi hati yang sebenarnya. Itu hanya kata-kata yang dipilih emosi sesaat untuk menyakiti lawan bicara. Manusia memang makhluk yang bisa mengucapkan hal-hal yang tidak dia maksudkan saat sedang marah. Jadi, jika ada orang yang melampiaskan amarah padamu, jangan masukkan ke dalam hati. Tunggulah sampai dia tenang. Sebaliknya, jika kalian yang marah, tutuplah mulut saat itu juga. Tarik napas dalam-dalam. Pergilah ke toilet dan beri jeda waktu. Jika dibiarkan semalam, kalian akan berpikir jernih dan bertanya-tanya, kenapa kemarin aku semarah itu ya? Jangan melontarkan kata-kata amarah. Hubungan baik yang dibangun setengah abad bisa hancur lebur hanya karena amarah sesaat. Ketiga, memaksakan kebenaran dan membanding-bandingkan. Ini juga sebaiknya dihentikan. Dulu saya punya teman tempat saya curhat segala hal. Suatu hari, dia bercerita dengan cemas bahwa dia baru saja didiagnosis penyakit yang cukup serius. Saya, yang belum mendengar ceritanya sampai selesai, malah menyela. Makanya, seharusnya kamu periksa kesehatan lebih awal. Saat itu juga, ekspresi wajah teman saya berubah dingin. Dia tidak marah, tapi saya sadar saya telah melewati batas. Mungkin ucapan saya benar, tapi apa gunanya mengatakan itu sekarang? Teman saya sudah cukup menyesal. Orang yang sedang menderita tidak butuh penghakiman yang benar atau logis, mereka hanya ingin dimengerti. Selain itu, berhentilah membandingkan orang lain. Misalnya, saat teman sedang sedih anaknya belum dapat kerja, jangan bilang, wah anakku sudah kerja 3 tahun loh. Meskipun tidak bermaksud jahat, itu sangat melukai hati. Orang yang dibanding-bandingkan akan merasa rendah diri, dan orang yang membandingkan akan kehilangan kepercayaan. Perbandingan adalah racun yang merusak hubungan. Jadi sekarang, walau saya gatal ingin berkomentar, saya menahannya dan hanya berkata, wah berat sekali ya masalahmu, saya akan mendengarkan saja. Nanti kalau mereka bertanya pendapat saya, barulah saya bicara hati-hati. Dengan begitu, mereka akan lebih mau mendengar. Keempat, simpanlah impian atau rencana besarmu dalam diam. Ini juga cerita lama. Ada seorang staf yang bercerita pada orang-orang bahwa dia ingin membuka toko kecil
Orang-orang malah berkomentar negatif. Emangnya bisa zaman sekarang? Pasti bangkrut, sudah telat kali. Akhirnya orang itu kehilangan percaya diri dan tidak jadi melakukan apa-apa. Sayang sekali kan? Orang yang suka mematikan mimpi orang lain itu biasanya adalah orang yang tidak berani mencoba hal baru. Mereka ingin membenarkan pilihan hidup mereka yang tidak berani mengambil risiko. Selain itu, ada satu lagi bahayanya. Saat menceritakan impian pada orang lain, kita sering merasa puas hanya dengan bercerita. Begitu bilang saya ingin buka toko, rasanya seolah-olah sudah melangkah satu tahap, padahal belum melakukan apa-apa. Rasa puas semu itu malah membuat kita jadi malas bertindak. Jadi, kalau mau memulai sesuatu yang baru, diam saja sampai persiapannya matang. Nanti kalau sudah jadi, baru beritahu orang-orang. Saat itu mereka pasti akan kagum dan mengakuinya. Kelima, jangan ceritakan keberhasilan atau kebahagiaanmu. Ada seorang penata busana yang suaminya naik jabatan dan gajinya naik, saking senangnya dia cerita ke orang-orang. Memang dia diberi selamat, tapi setelah itu suasana berubah. Dia mulai jarang diajak makan siang bersama karena teman-temannya berpikir dia sudah banyak uang. Perasaan ingin berbagi kabar bahagia itu wajar. Tapi di zaman sekarang, harga barang naik tapi gaji tidak naik. Kan? Banyak orang hidup pas-pasan. Mendengar cerita bahagia di tengah kesulitan bisa memunculkan perasaan, kenapa cuma dia yang beruntung? Singkatnya, itu memicu rasa iri. Tidak ada yang lebih memancing iri dengki selain kesuksesan orang lain. Dan hati-hati, jangan berpikir, saya cuma cerita ke dia karena saya percaya. Itu salah. Orang yang kalian percaya itu juga punya orang lain yang dia percaya, dan dia akan menceritakannya lagi. Akhirnya, rahasia itu menyebar. Jadi, kalau ada hal baik, nikmatilah sendiri dalam hati. Cukup rayakan dengan minum teh enak sendirian sebagai hadiah untuk diri sendiri. Keenam, jangan ikut-ikutan bergosip. Dulu di ruang ganti artis, saya pernah hanya mengangguk saat mendengar gosip. Tiba-tiba saya dituduh sebagai orang yang menyebarkannya. Padahal saya tidak bicara apa-apa. Saya hampir kehilangan hubungan baik dengan banyak orang. Gosip itu makin disebar, makin bertambah bumbunya, dan makin tidak benar. Apalagi gosip buruk, cepat sekali menyebarnya. Orang lebih suka mendengar berita buruk daripada berita baik. Jadi tolong hati-hati. Kalau ada yang mulai bergosip, lebih baik kalian pergi atau pura-pura tidak tahu. Hentikan gosip itu di kalian. Dengan begitu, kalian akan dipercaya sebagai orang yang bisa menjaga rahasia. Jangan terlibat dalam gosip. Ini sangat penting. Ketujuh, jangan mengeluh sembarangan. Terutama mengeluh di dalam lingkungan yang sama, itu sangat berbahaya. Kalau kalian mengeluh soal atasan ke rekan kerja, bisa jadi omongan itu sampai ke telinga atasan. Di dunia ini ada tipe orang yang disebut musuh dalam selimut. Di depan terlihat seperti teman, tapi di belakang ingin menjatuhkanmu. Kalau kalian curhat ke orang seperti itu, habislah sudah. Kalau mau mengeluh, ceritalah ke orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan lingkungan itu. Atau tulis saja di kertas, lalu robek dan buang. Itu cukup melegakan kok. Kedelapan, jangan ceritakan hobimu pada orang lain. Dulu saya suka menulis puisi haiku di akhir pekan, diam-diam untuk kesenangan sendiri. Suatu kali saya cerita ke kenalan, dan dia malah bilang, "Wah, mau ikut lomba ya?" Memang dia tidak bermaksud jahat. Tapi sejak saat itu, saya jadi kepikiran, apakah puisi saya bagus atau jelek? Waktu yang tadinya murni untuk bersenang-senang berubah, jadi waktu di mana saya memikirkan penilaian orang lain. Hobi itu adalah waktu berharga untuk mengisi ulang energi jiwa dan melepas stres. Bukan untuk dinilai orang lain. Simpanlah hobi itu seperti harta karun di dalam hati. Kalau sering dikeluarkan dan dipamerkan, kilauannya akan memudar. Jadi, nikmatilah diam-diam sendirian. Saya sudah bicara banyak, tapi intinya cuma satu. Diam itu adalah bentuk kasih sayang. Dengan tidak bicara, ada banyak hal yang bisa dilindungi, baik hati kita sendiri maupun hati orang lain. Ada satu cerita yang tidak bisa saya lupakan. Dulu saya mengunjungi seorang aktris senior yang tinggal di panti jompo. Dia sudah lama ditinggal suaminya, tapi wajahnya sangat damai. Saya bertanya, apa rahasia rumah tangga yang harmonis selama itu? Dia tersenyum dan berkata, "Saya belajar 3 hal. Jangan mengkritik, diam saat sedang marah, dan jangan membandingkan dengan siapapun." Dia menghela napas lega dan melanjutkan, 3 hal itulah yang menjaga cinta kami. Dan setelah suami saya meninggal, 3 hal itu pula yang menjaga saya dari penyesalan. Indah sekali kata-katanya kan? Manusia sering mencari filosofi yang rumit,
Padahal rahasia hidup tenang itu sederhana, cukup dengan sedikit menahan lisan. Cobalah berbanyak waktu untuk menutup mulut sedikit saja. Pasti hari-hari yang damai akan datang. Ya sudah, sampai sini dulu ya hari ini. Mari kita jalani hidup ini pelan-pelan saja.